bagiku. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Aku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani. Haleluya. Kita seperti wanita yang tetap setia untuk mau dikasih Tuhan, saudara. Haleluya, Yesus Tuhan. Inilah hidup kami, Tuhan. Biarlah kami boleh seperti wanita. Inilah dikasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini dalam sungguh-sungguh, saudara. Karena satu pujian ini. Haleluya. Seperti wanita menurapiku, menangis di bawah kakimu. Demikian Hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Kehidupanku tetap setia melayanimu. Menutup mata seserak kedahasannya. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Tetap setia Ya, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang empunya langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kami adalah makhluk yang paling termulia yang Engkau ciptakan di dunia ini, supaya kami akan terus memuliakan Tuhan, meninggikan dan membesarkan Engkau, ya Tuhan Yesus. Kami sudah mempersembahkan setiap puji-pujian kami bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami percaya setiap puji-pujian yang kami sudah persembahkan bagi Tuhan akan menjadi persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan kepada Engkau, ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima firman Tuhan. Di dalam firman-Mu Engkau akan berbicara. Dan ketika Engkau berbicara, maka Engkau akan menuntun kami. Sehingga kami mohon selalu dan senantiasa Roh Kudus, Roh yang daripada Tuhan akan mengurapi kami, memberikan kami pengilhaman, memberikan kami marifat, memberikan kami kuasa
untuk dapat mengetahui akan firman-Mu, akan maksud dan tujuan daripada firman-Mu, sehingga kami akan terus mengikuti rel yang akan menuntun kami, yaitu firman Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menerima dan merenungkan firman-Mu di saat pagi hari ini. Sekali lagi, Roh Kudus, proteksi tempat ini, udara, bagian atas bawah, bagian depan, belakang, samping, kiri, kanan, dikuasai oleh anak darah domba Allah. Kuasa Tuhan berkuasa di atas segalanya. Engkau akan berfirman, Engkau akan terus berbicara melalui hamba-Mu ini. Berkati mulut dan lidah, suara perkataan, sound system yang kami pakai di saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dan sedia untuk menerima, menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk. Ya, kita akan berbicara kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Matius 25. Ya, mari kita buka Matius 25. Perjanjian baru. Matius 25 ya. Kita akan melihat dari ayat yang ke-31. Ini cukup panjang sampai dengan ayatnya yang ke-46. Ya, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini dari ayat ke ayat. Mulai dari ayat yang ke-25, ayat yang ke-31. Judul pembacaan kita atau perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang mengikuti dari Facebook maupun juga nanti akan mengikuti di YouTube, hari ini kita boleh membaca di Matius 25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-46, berbicara tentang penghakiman yang terakhir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penghakiman yang terakhir itu bukan hanya sebuah tulisan, bukan hanya sebuah wacana, tetapi penghakiman yang terakhir itu adalah hal yang benar-benar akan terjadi. Jadi sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa penghakiman atau hukuman yang terakhir itu pasti akan terjadi. Sehingga Matius menulis ini ketika Tuhan Yesus yang sedang mengajar. Jadi ini adalah Injil. Injil ini adalah perkataan Tuhan Yesus langsung ketika beberapa tahun yang lalu beliau masih ada di dunia. Beliau telah menjadi manusia
berinkarnasi untuk menjadi manusia. Yesus mengajar, ya, dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, ya, bahkan dari kota ke kota. Dan Yesus mengajar tentang penghakiman yang terakhir yang akan ditulis dan tertulis oleh Matius. Matius yang tadinya dia adalah pemungut cukai. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus ketika dia sedang dalam memungut cukai. Ya, lalu dia mengambil keputusan untuk menjadi murid daripada Tuhan Yesus di dalam Yesus Kristus, sehingga beliau telah menjadi murid pada saat itu. Dan Matius yang menulis tentang hal ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada penghakiman yang terakhir akan terjadi sebuah pemisahan, akan dipisahkan. Nah, sehingga Tuhan Yesus mengambil sebuah perumpamaan tentang domba dan kambing. Jadi manusia ini akan dipisahkan, seperti seorang gembala yang akan memisahkan domba dan kambing. Jadi tidak lagi bisa dikenal, oh ini saya punya bapak, oh ini saya punya anak, ini saya punya istri, ini saya punya keluarga, ini saya punya teman, ini saya punya sahabat, kerabat, dan lain sebagainya. Tidak ada lagi yang mengenal yang seperti itu. Dalam penghakiman yang terakhir, Tuhan Yesus di dalam Yesus Kristus, beliau yang akan berdaulat, yang akan memisahkan. Ya, kita akan dipisahkan karena kita akan dihakimi atau mendapatkan penghakiman yang terakhir, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti seorang gembala yang akan memisahkan domba dan juga kambing. Mengapa Tuhan Yesus mengambil sebuah perumpamaan tentang kambing dan domba? Domba dikategorikan adalah hewan yang penurut, hewan yang dia tidak banyak berbicara, dia tidak banyak melakukan sebuah tindakan yang aneh-aneh. Domba adalah hewan yang sangat menuruti. Ya, sekalipun bulunya akan dicukur, dia tidak akan memberontak. Sekalipun dia akan disembelih atau dipotong, dia diam saja. Itu adalah domba. Tetapi kalau kambing adalah sifat yang tidak penurut, dia menanduk. Ya, sikap yang memberontak, ya, sikap yang tidak setia, sikap yang suka menanduk, ya, sikap yang tidak dalam sebuah kebenaran. Nah, sehingga Yesus untuk mengajar pada orang pada saat itu, dia mengambil sebuah perumpamaan ini supaya bisa dipahami dan bisa dimengerti. Nah, sehingga terjadi sebuah pemisahan. Nah, Yesus mengambil sebuah perumpamaan bahwa domba ada di sebelah kanannya, sedangkan kambing itu ada di sebelah kiri. Apa yang membuat orang benar itu bisa ada di sebelah kanan, seperti domba yang dipisahkan ada di sebelah kanan? Apa yang membuat Tuhan itu dia memisahkan kita? Dia
tidak lagi mengenal itu anak, tidak lagi mengenal itu bapak, tidak lagi mengenal itu istri, saudara, kerabat, dan lain sebagainya. Tidak lagi. Akan dipisahkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ditempatkan atau yang dipisahkan di sebelah kanan ini adalah orang-orang seperti yang ada di ayat yang ke-35, ayat yang ke-36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi mengapa orang yang ada di sebelah kanan ini dia terpilih, dipisahkan di sebelah kanan? Karena Yesus berkata bahwa ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah hal yang kita harus pahami lebih dalam. Yesus tidak berbicara tentang dia sedang lapar itu betulan. Tidak kita melihat secara mental, tidak. Yesus tidak berbicara ketika dia haus. Bukan betulan dia haus. Yesus tidak berbicara ketika dia tidak ada tempat untuk dia singgah atau dia menempati tempat itu. Jangan mentah-mentah kita melihat hal itu. Atau Yesus tidak berbicara ketika dia tidak punya pakaian, lalu kita memberi dia pakaian. Atau Yesus tidak berbicara ketika dia sakit, lalu kita datang mengunjungi dia, lalu kita berdoa sama dia. Bukan itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Atau ketika Yesus ada di dalam penjara, Yesus tidak berbicara ketika dia ada di dalam penjara, tidak. Lalu kita datang mengunjungi dia, tidak seperti itu. Jadi firman Tuhan ini kita tidak melihatnya secara mentah. Yesus lapar, berarti dia sedang lapar, dia butuh makan. Jadi kita pergi kasih makan. Yesus haus, tidak ada air, kehausan Yesus, lalu kita pergi antar dia air. Yesus tidak punya pakaian, tidak bisa beli pakaian, lalu kita bawa pakaian kasih dia. Atau Yesus sedang sakit, Yesus sedang sakit, kita datang kunjungi dan kita doakan dia. Atau Yesus dalam penjara, lalu kita datang kunjungi dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan itu, saudara. Jadi firman Tuhan ini jangan kita salah menafsirkannya secara mentah. Di sini Yesus memberikan suatu perumpamaan bahwa yang dimaksud dengan sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bicara tentang pelayanan. Selama kita ada di dalam dunia ini, kita sedang melayani dia dengan serius, dengan fokus. Sehingga Yesus memberikan suatu perumpamaan untuk supaya bisa dipahami dan bisa dimengerti bahwa
kebutuhan yang dia butuhkan itu terpenuhi dalam sebuah pelayanan kita. Kita melayani Tuhan dengan tidak lelah. Kita melayani Tuhan dengan tidak menuntut. Kita melayani Tuhan dengan fokus. Kita melayani Tuhan itu dengan benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kebenaran itu diikuti dengan sebuah sikap dan karakter kita untuk menjadi manusia yang baru. Manusia yang hidup di dalam Yesus Kristus. Orang yang sudah lahir kembali atau dilahirkan kembali, orang yang mau melayani Tuhan dengan fokus dan serius, dia tidak akan pernah melihat ke kiri dan ke kanan. Bahkan juga dia tidak akan pernah menengok ke belakang. Pandangannya itu selalu ke depan. Seperti ketika seorang komandan yang memerintah dia. Seorang prajurit itu dia tidak akan menghiraukan tentang keluarganya. Dia harus meninggalkan istri dan anaknya. Dia harus meninggalkan tempat usahanya, rumahnya dan lain sebagainya. Itu dia tidak menghiraukan itu. Dan dia tidak mengambil pusing hal itu. Ketika komandan itu menyuruh, dia akan melakukannya itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa pelayanan itu sama seperti ketika dia sedang lapar. Pelayanan itu ketika dia sedang haus. Pelayanan itu ketika dia sedang telanjang. Pelayanan itu ketika dia sedang sakit. Pelayanan itu ketika dia dalam penjara. Jadi kita melakukan apa saja untuk memuliakan Tuhan. Apa saja untuk memuliakan Tuhan. Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang lapar. Lapar ini bicara tentang sebuah kekurangan. Oh, dia tidak makan. Bisa tidak? Kita mengorbankan diri kita untuk kita mau melayani. Dalam situasi kondisi yang seperti itu. Sedang haus. Haus akan kebenaran firman Tuhan. Bisa tidak? Kita akan memberitahukan, mengabarkan Injil dalam situasi kondisi apapun. Ketika mereka tidak berpakaian, pakaian itu berbicara tentang kebenaran. Mereka harus memakai pakaian yang benar. Sikap dan karakter mereka itu sama seperti pakaian yang dipakai adalah putih. Bisa tidak kita mau melayani orang-orang yang sedang tidak berpakaian? Artinya mereka hidup di dalam ketidakbenaran. Hidup dengan di luar Tuhan. Hidup dengan kondisi melawan kehendak Tuhan. Apakah kita siap dan sedia untuk mau melayani dalam kondisi yang seperti itu? Atau ketika dalam penjara, ketika dalam keadaan yang terikat, terintimidasi oleh penyembahan berhala, oleh ikatan-ikatan kuasa setan, kuasa iblis, oleh nafsu-nafsu dunia, pesta-pesta pora. Nah, ini yang membuat manusia ini tidak melihat secara transparan tentang sebuah kebenaran Tuhan. Ketika di dalam penjara,
Ada banyak yang terikat di dalam penjara. Penjara yang dimaksud secara sadar, tidak sadar, dalam penyembahan berhala, tapi dianggap biasa. Dalam pesta pora, dianggap biasa. Dalam hal-hal yang tidak mau menyenangkan Tuhan, dalam hal-hal yang di luar kebenaran, dianggap biasa. Nah, ini yang perlu ya kita kembali, bahwa Tuhan memisahkan mereka-mereka yang seperti ini, karena mereka adalah pahlawan yang tidak pernah mengenal lelah, pahlawan yang tidak pernah mundur, pahlawan yang tidak pernah merasa bahwa itu adalah sesuatu yang membebani dia, tetapi sebagai seorang pahlawan memulai sesuatu yang awal dengan baik, akan mengakhiri sesuatu juga dengan baik. Itulah sebuah pahlawan. Itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah perbandingan. Terjadi penghakiman yang terakhir. Domba yang dipisahkan ada di sebelah kanan, karena dia melayani Tuhan dengan serius, dengan tulus dan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa menuntut apa-apa. Dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Sebaliknya, apa yang terjadi dengan kambing? Ketiga, Yesus lapar, dia tidak memberi makan. Sebaliknya, ketika Yesus sedang haus, dia tidak memberi minum. Ketika Yesus tidak berpakaian, dia tidak memberi pakaian. Dibiarkan Yesus telanjang. Ketika Yesus sedang sakit, dia tidak datang mengunjungi. Ketika Yesus dalam penjara, dia tidak datang melawat. Tidak datang mengunjungi. Ini sebaliknya dari yang tadi. Ketika Yesus lapar, dia memberi makan. Itulah domba. Kambing, ketika Yesus lapar, dia tidak memberi makan. Ini bicara tentang pelayanan. Pelayanan maju, mundur, maju, mundur. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi masih ragu-ragu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi bukan kepentingan Tuhan, kepentingan diri sendiri. Saya mau melayani bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi kemuliaan diri sendiri. Ini secara kita tidak sadar. Ini sama seperti firman Tuhan sampaikan, bahwa ketika aku sedang seperti ini, sesuatu yang diinginkan Tuhan itu tidak tercapai. Ada begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang yang memuliakan Tuhan, tetapi hati mereka itu jauh. Sebab apa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Apa yang mereka lakukan dalam sebuah pelayanan itu bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri.
supaya ketika saya melayani Tuhan, dengan saya bernyanyi, suara saya bagus, orang senang. Bukan itu. Memuliakan Tuhan dengan pujian adalah memuliakan Tuhan dengan menyenangkan hati Tuhan. Bukan supaya kita punya suara itu bagus, orang kenal dan berkenan kepada kita. Tetapi yang nomor satu adalah memuliakan Tuhan. Bukan berarti ketika kita menyampaikan firman Tuhan ini, supaya kita akan berkata bahwa saya bisa berbicara lewat kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi apa yang disampaikan ini adalah sebuah peringatan bahwa akan terjadi penghakiman yang terakhir. Sehingga diingatkan kepada semua manusia, semua orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa hidup ini akan berakhir. Semua orang akan berakhir hidupnya, dan pada akhirnya akan dihakimi. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan ini, bersama dengan Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 mengajak kepada kita, ingat, saat waktunya selesai, penghakiman terakhir datang. Sehingga akan terjadi sama seperti Lazarus dengan orang kaya. Lazarus yang ada di pangkuan Abraham senang-senang, orang kaya yang menderita dalam perapian. Orang kaya ingin kembali, sudah tidak bisa, karena dia mau sampaikan kepada keluarga yang masih ada dalam dunia, tolong, supaya jangan seperti saya, tetapi sudah tidak bisa. Firman Tuhan berfirman bahwa akan ada nabi-nabi, akan ada para rasul-rasul, akan ada para gembala-gembala, guru dan penginjil, memberitahukan itu kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup ini harus ada di dalam Tuhan, dan ada di dalam itu sungguh-sungguh untuk mengikuti dan melaksanakan setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi itu ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita, dan Tuhan Yesus memberkati.